Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 26 Maret 2025 dalam pekan ketiga Prapaskah tahun C. Bacaan dibawakan oleh Valentinus Geri, Mazmur dilantunkan oleh Josephine Joyce, dan renungan ditulis oleh Stefanus Joko Triantoro. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Putramu Yesus Kristus telah menjadi sabdamu yang hidup. Sabda yang menjadi pedoman keselamatan dan hidup kami. Terima kasih Bapa atas segala rahmat yang sudah Kau curahkan kepada kami, sehingga kami dapat mendengar dan melaksanakan sabdamu pada hari ini. Berkatilah kami, agar sabdamu dapat menjadi jiwa bagi pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kitab Ulangan, bab 4, ayat 1, dilanjutkan dengan ayat 5 sampai 9. Di padang gurun seberang sungai Yordan, Musa berkata kepada bangsanya, "Hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaan dan akal budimu di mata bangsa-bangsa." Begitu mendengar segala ketetapan ini, mereka akan berkata, "Memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya, seperti Tuhan Allah kita, setiap kali kita memanggil kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil, seperti seluruh hukum yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidup. Beritahukanlah semua itu kepada anak-anakmu dan kepada cucu-cucumu, serta cicitmu." Demikianlah sabda Tuhan. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion, sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anak yang ada padamu. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Ia menyampaikan
segera firman-Nya berlari. Ia menurunkan salju seperti bulu domba dan menghamburkan embun beku seperti abu. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan dan hukum-hukum-Nya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukum-Nya tidak mereka kenal. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Sabda-Mu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Engkau mempunyai sabda kehidupan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil Suci menurut Matius, bab 5, ayat 17 sampai 19. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat-tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Yesus menyempurnakan hukum Taurat. Renungan dibawakan oleh Sirila Cahyoyanti. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada manusia di dunia ini yang hidupnya abadi. Keberadaan manusia dibatasi oleh waktu. Waktu yang memulai dan waktu juga yang membatasi kehidupan manusia. Sehingga keberadaan manusia di dunia ini akan saling berganti. Waktu yang mengubah dari generasi ke generasi berikutnya. Walaupun keberadaan manusia di dunia ini akan saling berganti,
tetapi pengajaran Tuhan dan kehendak-Nya bersifat kekal dan abadi, tidak akan berubah dan dibatasi oleh waktu. Dari generasi ke generasi, pengajaran hukum kasih Allah Bapa dan ketetapannya akan selalu kekal abadi. Sebelum memasuki tanah perjanjian, Musa telah mengingatkan orang Israel tentang Tuhan Allah dan perintah-Nya agar orang Israel hidup berkenan kepada Allah mereka. Mengapa perintah Tuhan harus diingatkan kembali? Pertama, karena segala ketetapan Tuhan dan perintah-Nya harus dikenal dari generasi ke generasi di kalangan orang Israel. Mereka harus tahu bahwa Tuhan Allah lah yang membebaskan mereka dari penjajahan di tanah Mesir dan yang akan membimbing mereka selama 40 tahun dalam perjalanan di padang gurun menuju ke tanah Kanaan. Yang kedua, orang Israel yang akan masuk ke tanah Kanaan kebanyakan adalah generasi kedua, sementara generasi pertama yang dibawa keluar dari Mesir sudah banyak yang meninggal di padang gurun. Generasi kedua Israel ini banyak yang belum memahami tentang asal-usul perintah dan hukum Tuhan sebagai aturan hidup mereka. Dan yang ketiga, Musa sadar ia harus mempersiapkan orang Israel dengan baik dan berkenan di hadapan Tuhan karena ia tidak selamanya akan selalu bersama dengan mereka. Perintah Tuhan begitu penting untuk terus diingatkan oleh Musa karena mental orang Israel yang jatuh bangun. Oleh karena itu, membentuk iman dan kepercayaan orang Israel itu harus berlangsung terus-menerus dari generasi ke generasi. Peringatan akan perintah Tuhan turun-temurun ini merupakan suatu warisan kepercayaan kepada setiap orang Israel agar tetap mengenal dan tidak meninggalkan Tuhan. Hal itu pun terjadi pada kita saat ini. Sebagaimana keberadaan kita sebagai manusia dibatasi oleh waktu, sementara perintah Tuhan itu adalah kekal abadi, maka peringatan Musa itu juga berlaku di setiap waktu dari generasi ke generasi. Kita yang hidup saat ini sedang menikmati warisan pengajaran dari orang-orang yang telah mendahului kita, maka kita yang sekarang wajib juga untuk mengajarkan perintah Tuhan itu kepada generasi-generasi yang akan datang. Mengajarkan perintah Tuhan itu adalah suatu proses keberlanjutan dan wajib. Karena peraturan Tuhan adalah pedoman hidup kita manusia agar dapat menuju pada hidup abadi seperti yang dijanjikan oleh Tuhan. Di sisi lain, para ahli Taurat dan orang Farisi merasa bahwa banyak pengajaran Tuhan Yesus bertentangan dan bahkan seolah meniadakan hukum Taurat. Contohnya, ketika Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat, mereka mengkritik Yesus karena Taurat melarang melakukan hal tersebut. Tuhan Yesus menegaskan bahwa Ia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Bahkan secara keras, Yesus menegaskan bahwa barang siapa meniadakan salah satu perintah Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkan demikian kepada orang lain,
ia menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Bagi Yesus, hukum Taurat tidak memiliki arti apa-apa jika hanya dipandang sebagai peraturan keagamaan semata. Yesus menegaskan bahwa yang terpenting bukan soal menjaga kemurnian ajaran hukum Taurat, tetapi bagaimana Taurat itu dijalani dan dihayati dalam hidup setiap harinya. Taurat akan bermakna ketika perilaku dan sikap hidup benar-benar dijiwai olehnya, sehingga Taurat menjadi pedoman yang menuntun orang kepada kebaikan dan kasih yang menjadi aturan dasar untuk bertindak dan berbuat apapun dalam hidupnya. Orang seperti ini menurut Yesus akan menduduki tempat tertinggi dalam kerajaan surga. Sabda Yesus ini perlu dimaknai dalam kehidupan kita saat ini. Kitab suci adalah firman Tuhan yang menjadi pelita dalam hidup keberimanan kita. Seringkali ayat kitab suci dipakai untuk membenarkan perilaku menyimpang, seolah-olah Tuhan mengajarkan umat manusia melakukan apapun sesuai dengan keinginannya. Sebagai pengikut Kristus, kerap kita hanya tampil sebagai pendengar atau pembaca firman. Sabda Allah yang dibaca dan didengar belum meresap dan belum menjiwai seluruh perilaku kehidupan beriman dan sosial kita. Tuhan Yesus mengajak kita untuk tidak saja menjadi pendengar atau pembaca firman, tetapi terutama menjadi pelaku firman yang benar dan setia. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, bimbinglah kami agar semakin mampu menghayati dan melaksanakan sabda dan kehendak-Mu, sehingga kami bukan saja menjadi pembaca dan pendengar sabda-Mu saja, tetapi juga menjadi pelaku sabda-Mu dan menjadikannya pedoman setiap langkah hidup kami menuju kepada kehidupan abadi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.